Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nurgam Channel. Berjumpa lagi dengan Ibu Nur Komalasari, guru fisika di SMA Angkasa Lanut Sulaiman. Sahabat Nurgam semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu akan sharing video presentasi hasil dari salah seorang murid Ibu yang bernama Aditya Dwi Wibawa dari kelas 10 IPA 1. Dan Adit ini membuat video presentasinya mengenai materi fisika gerak satelit buatan yang mengorbit bumi serta pemanfaatan dan dampaknya. Oke sahabat Nurgam semuanya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Putra Wibawa dari kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan, dan dampak yang ditimbulkan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu satelit. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit yang berada di luar angkasa harus tetap berada di tempat edarnya yang mengelilingi bumi. Tempat tersebut dikenal juga dengan sebutan orbit. Pergerakan satelit dalam mengelilingi bumi secara umum mengikuti hukum Kepler yang didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu pergerakan satelit hanya dipengaruhi oleh medan gaya berat sentral bumi. Satelit bergerak dalam bidang orbit yang tetap dalam ruang. Massa satelit tidak berarti dibandingkan dengan massa bumi. Satelit bergerak dalam ruang hampa dan tidak ada matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya yang mempengaruhi pergerakan satelit. Satelit terbagi menjadi dua macam, yaitu satelit alami dan juga satelit buatan. Yang pertama, satelit alami merupakan benda angkasa yang berasal dari alam atau bukan buatan manusia. Misalnya bulan sebagai satelit bumi, sementara itu bumi dan planet lainnya merupakan satelit alami dari matahari. Yang kedua, satelit buatan merupakan benda angkasa yang sengaja dibuat manusia dan ditempatkan di tempat orbit dengan menggunakan peluncur. Fungsi satelit buatan ini cukup beragam, antara lain untuk komunikasi, mengawasi cuaca, pemetaan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan rencana awal tadi, saya akan menjelaskan tentang gerak satelit buatan yang mengorbit bumi. Di sini dijelaskan bahwa untuk bisa mengorbit bumi, sebuah satelit memerlukan kecepatan yang cukup mengatasi gaya sentripetal yang terjadi pada badan satelit. Kecepatan ini diperlukan satelit untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi agar satelit tidak bergerak jatuh ke permukaan bumi. Keberhasilan orbit satelit sangat dipengaruhi oleh posisi dan juga kecepatan orbit satelit. Untuk mendapatkan keseimbangan antara gaya tarik bumi dan gaya gerak menjauh itu, satelit buatan harus bergerak lebih cepat daripada bulan. Jika satelit itu bergerak terlalu lambat, maka satelit itu akan jatuh kembali ke bumi. Dan sebaliknya, jika terlalu cepat, maka satelit itu akan terlepas dari gaya tarik bumi. Keseimbangan antara kedua gaya itu dapat dicapai jika kecepatan satelit itu sekitar 40.000 km per jam. Pada kecepatan itu, satelit akan tetap beredar mengelilingi bumi. Berdasarkan fungsinya, satelit buatan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada satelit komunikasi. Yang kedua, ada satelit cuaca. Yang ketiga, satelit navigasi. Yang keempat, satelit militer. Yang kelima, satelit astronomi. Dan masih banyak lagi satelit-satelit yang lainnya. Pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan dari keberadaan satelit. Berikut merupakan pemanfaatan dan dampak positif. Yang pertama, memancarkan sinyal televisi, handphone, dan internet. Yang kedua, memancarkan dan menerima sinyal komunikasi. Yang ketiga, membantu melacak objek dengan baik. Yang keempat, mengambil gambar planet dari angkasa. Yang kelima, memprediksi cuaca dan iklim. Dan juga masih banyak lagi dampak positif lainnya. Selain mempunyai dampak positif, satelit juga mempunyai dampak yang negatif. Yang pertama, dapat membahayakan bumi jika satelit tersebut hancur dan bagian yang hancur tersebut jatuh ke bumi. Yang kedua, menjadi sampah luar angkasa saat satelit tersebut tidak digunakan lagi. Yang ketiga,
dapat mengganggu sistem tata surya jika satelit tersebut keluar dari orbitnya. Yang keempat, satelit dapat rusak jika ada aktivitas yang tidak biasa bagi satelit. Misal, ada badai matahari dan hujan meteor. Dan dampak negatif lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.